Kelompok mujahidin yang sudah dilatih oleh Pakistan dan dibiayai oleh Amerika. Hai guys, apa kabar kalian semua? Kita sekarang syuting di studio. Akhirnya setelah 2 bulan studio ini nggak ada orang sama sekali. Dan sekarang setelah ditinggal 2 bulan makin serem studionya. Alhamdulillah udah bisa balik lagi ke studio. Dan ini juga kita berusaha banget untuk taat prokes. Dan juga orangnya benar-benar dibatasi. Bahkan seperti biasa kalau gue syuting di studio benar-benar sendirian dan gak ada orang. Untuk kalian yang baru di channel ini, gue Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Afghanistan. Karena baru saja viral kemarin, video yang memperlihatkan orang-orang yang berjatuhan dari pesawat dan menimbulkan banyak tanda tanya sebenarnya apa yang terjadi. So, untuk kalian yang pengen tahu jelasnya ada apa di Afghanistan, kenapa Afghanistan bisa berperang dengan Amerika, kita akan jelaskan di video ini secara lengkap. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, terjadilah Perang Dingin yang dikuasai oleh 2 negara adikuasa, Amerika dan Uni Soviet atau USSR. Bisa dibilang semua negara terpaksa memilih harus memihak ke Amerika atau Uni Soviet. Amerika menganut sistem kapitalis demokrasi, sedangkan Uni Soviet menganut sistem komunis diktator. Afghanistan yang terletak persis di bawah border Uni Soviet memiliki sistem pemerintahan komunis, dan secara tidak langsung mereka memang selalu dipengaruhi oleh Uni Soviet, secara ekonomi maupun secara politik. Meskipun Afghanistan merupakan negara dengan pemerintahan yang komunis, sebenarnya penduduk Afghanistan sendiri terbagi menjadi 2. Orang-orang yang mendukung pemerintahan komunis, dan kelompok anti-komunis yang tidak mendukung pemerintahan. Pemimpin Afghanistan pada saat itu berteman baik dengan pemimpin Uni Soviet. Bahkan, Uni Soviet sendiri punya advisory role sebagai penasehat hukum atau penasehat pemerintahan di Afghanistan. Bisa dibilang kehidupan Afghanistan cukup damai meskipun ada perpecahan di dalam negara mereka sendiri. Sampai akhirnya, Presiden Afghanistan dieksekusi oleh lawan politiknya sendiri. Dan inilah hal yang membuat Afghanistan langsung runtuh. Begitu Uni Soviet tahu bahwa Presiden Afghanistan dieksekusi atau diasasinasi, tentara negara Uni Soviet langsung masuk ke Afghanistan dan mengadakan peperangan. Dan inilah yang membuat peperangan Uni Soviet dan Afghanistan dimulai. Dari penduduk Afghanistan sendiri, orang-orang yang melawan tentara Uni Soviet adalah kelompok anti-komunis Islamic Afghans atau juga dikenal dengan mujahidin. Jadi tentara Uni Soviet versus mujahidin. Lalu, kenapa Amerika bisa tiba-tiba ikut campur? Sebagai musuh besar Uni Soviet, Amerika sebenarnya sudah memantau apa yang terjadi di Afghanistan. Amerika punya ambisi untuk mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Ini adalah salah satu cara Amerika untuk membalas dendam akibat kekalahan mereka di Vietnam War, dan juga karena Amerika semakin takut gerakan komunisme di negara-negara Asia akan makin berkembang. Tapi Amerika bingung. Gimana cara mereka bisa mengusir Uni Soviet keluar dari Afghanistan? Apalagi Afghanistan terletak di bagian dalam, dikelilingi oleh negara-negara lain. Jadi untuk Amerika bisa masuk ke Afghanistan, mereka membutuhkan akses. Dan disinilah negara Pakistan ikut bermain. Pada saat itu kebetulan Pakistan baru saja kalah berperang dengan India. Pakistan kehilangan beberapa wilayah mereka dan juga membutuhkan dana untuk recovery negara mereka yang baru saja hancur karena berperang. Pemimpin Pakistan pada saat itu sangat licik dan pintar. Dia melihat ada kesempatan bisnis dalam perang yang terjadi antara Afghanistan dan Uni Soviet. Pemimpin Pakistan memanggil Presiden Amerika yang saat itu dijabat oleh Jimmy Carter untuk bertemu. Dan di sini Pakistan menawarkan sebuah perjanjian. Pakistan akan memberikan Amerika akses untuk bisa masuk ke Afghanistan. Jadi Amerika diizinkan untuk melewati wilayah Pakistan untuk bisa sampai ke Afghanistan. Pakistan juga berjanji akan melatih
membiayai dan mempersenjatai kelompok mujahidin. Yang memang pada saat itu kelompok mujahidin tidak memiliki apapun. Tidak pernah di-training, tidak punya senjata, dan tidak punya dana. Asalkan Amerika mau mendanai semua operasi ini. Jadi bisa dibilang, Pakistan menjadi middleman atau broker, di mana Pakistan akan membantu Afghanistan asalkan didukung oleh Amerika. Dan Amerika langsung setuju. Mereka tidak perlu mengotori tangan mereka, cuman harus membayar uang untuk bisa mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Nah, kelompok mujahidin yang sudah dilatih oleh Pakistan dan dibiayai oleh Amerika dinamakan Al-Qaeda dan dipimpin oleh Osama bin Laden. Secara tidak langsung, negara-negara Islam langsung memihak Amerika. Dan ternyata taktik ini berhasil, karena pada 1989, Uni Soviet akhirnya mundur dari Afghanistan. Yang berarti peperangan di Afghanistan sudah berakhir. Amerika lalu menyetop bantuan mereka. Nah, siapa yang dirugikan setelah perang berakhir? Pakistan. Pakistan lalu mencari cara bagaimana mereka bisa mendapatkan bisnis kembali. Pakistan lalu membuat kelompok pemberontak baru di Afghanistan yang diberi nama Taliban pada tahun 1994. Al-Qaeda sendiri nantinya berada di bawah naungan Taliban. Banyak yang percaya, atau setidaknya menurut sumber yang gua ambil, Pakistan mencuci otak kelompok Al-Qaeda bahwa mereka harus melawan pemerintahan Afghanistan yang komunis, pemimpin-pemimpin Islam yang kotor, dan memusuhi Amerika yang mulai mempengaruhi negara-negara Islam. Proses ini dilakukan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya terjadilah insiden bom 9/11 di Amerika, di mana Amerika menyalahkan Osama bin Laden dan Al-Qaeda sebagai pelakunya. Amerika langsung menyerbu Afghanistan dan menuntut Afghanistan untuk menyerahkan Osama bin Laden beserta Al-Qaeda untuk mereka adili. Dan disinilah perang antara Amerika dan Afghanistan dimulai. Pakistan kembali menjadikan peperangan ini sebagai bisnis, membuka jalan untuk Amerika dan kembali mendapatkan keuntungan. Sebenarnya, menurut Amerika sendiri, mereka bukannya berperang dengan Afghanistan, tapi mereka berperang dengan Taliban. Dan Amerika berjanji mereka akan membebaskan Afghanistan dari kelompok-kelompok radikal seperti Taliban. Itulah asal-usul dan sejarah kenapa Amerika dan Taliban berperang selama 20 tahun terakhir. Dan tiba-tiba kemarin Amerika menyatakan mereka mundur secara tiba-tiba dari Afghanistan. Perginya Amerika dari Afghanistan setelah 20 tahun bertempur adalah sebuah pertanyaan besar juga bagi banyak orang. Apakah Amerika sudah menyelesaikan misi mereka? Kenapa tiba-tiba Amerika langsung lari dari Afghanistan? Anyway, warga lokal yang tidak sepaham dengan para Taliban sekarang menjadi ketakutan karena mereka sudah tidak punya harapan lagi. Taliban sudah menang dan negara dikuasai oleh Taliban. Dan itulah kenapa banyak warga lokal yang langsung menarik uang mereka, mengumpulkan harta mereka, dan pergi ke bandara untuk melarikan diri dari negara Afghanistan. Sampai-sampai beberapa ada yang memeluk pesawat Amerika dan jatuh dari ketinggian. Itulah tadi penjelasan apa yang terjadi di Afghanistan. Untuk kalian yang pengen tahu lebih banyak, lebih rinci, kalian bisa klik link di bawah, karena ini merupakan sumber dari mana gue membawakan cerita ini. Thank you so much untuk kalian yang sudah menonton Ruang Gelap. Semoga apa yang terjadi terhadap saudara-saudara muslim kita di luar sana bisa cepat berhenti dan mereka mendapatkan jalan dan kedamaian secepat-cepatnya. See you guys on the next video. Please stay safe, take care, stay at home, and stay alive.